Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Hasna Nurfatin. Yang tadi pagi Ibu sudah melakukan pembelajaran luring dengan kelompok 1. Nah, kali ini Bu Hasna sudah membuat video pembelajaran untuk materi yang tadi Bu Hasna sudah berikan di kelas. Nah, video ini juga sama, isinya tentang materi tematik kelas 6. Tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Muatan terpadunya ada bahasa Indonesia dan juga IPA. Nah, anak-anak, di sini Bu Hasna akan menjelaskan materi tentang teks eksplanasi. Nah, anak-anak, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang terjadinya atau menguraikan rangkaian peristiwa terbentuknya suatu fenomena alam atau peristiwa sosial. Nah, teks eksplanasi sendiri itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada pernyataan umum atau pembukaan, yang kedua ada deretan penjelas atau isi, dan yang terakhir ada penutup atau kesimpulan. Nah, anak-anak, di buku anak-anak itu nanti di buku paket tema 3 itu ada bacaan teks eksplanasi tentang listrik pengubah wajah dunia. Nah, bacaan itu bisa anak-anak baca di buku ya. Kali ini Bu Hasna bacakan dulu, nanti anak-anak bisa pahami dan cermati isi dari teks tersebut. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyaknya perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newton, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan berbagai peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan 2 atau lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai. Karena hanya terdapat satu lampu pada senter, hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat tenang namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa pentingnya peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapat banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian kita harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi salah satu teks eksplanasi tentang listrik pengubah wajah dunia ya anak-anak. Nah, selanjutnya itu ada pertanyaan mengenai isi paragraf yang sudah Bu Hasna baca tadi. Ada 5 paragraf. Yang pertama, apa topik masalah yang akan disampaikan penulis? Nah, dari topik tadi itu kita bisa tahu bahwa masalahnya adalah penemuan arus listrik oleh Michael Faraday. Yang kedua juga ada paragraf kedua yang soalnya atau pertanyaannya berisi tentang apa yang kamu ketahui tentang arus listrik. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Kemudian di paragraf kedua juga ada pertanyaan mengenai bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai ke rumah penduduk. Jawabannya, arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan
jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Kemudian di paragraf ketiga, apa yang terjadi dengan arus listrik pada saat tiba di rumah warga? Saat tiba di rumah warga, arus listrik mengalir ke rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik. Yang kedua, apa manfaat arus listrik setelah sampai ke rumah setiap rumah warga? Jawabannya untuk dihubungkan ke berbagai peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Di paragraf keempat atau terakhir, kita diminta menyimpulkan teks tersebut. Nah, kesimpulan dari paragraf teks eksplanasi itu adalah arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal dengan sebagai arus listrik. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik. Tempat menghubungkan berbagai peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Nah, itu tadi kita sudah bahas tentang teks eksplanasi ya anak-anak. Nah, selanjutnya ini adalah media yang tadi Bu Hasna bawa saat pembelajaran Pluring. Mulai dari pengertian teks eksplanasi dan eksplanasi terdiri dari beberapa bagian itu. Kemudian juga kita akan belajar tentang listrik ya, karena kita tadi sudah baca teks yang berisi tentang listrik. Sekarang kita akan belajar tentang rangkaian listrik yang ada di rumah. Rangkaian listrik adalah jalur transmisi berisi perangkat elektronik yang dapat membentuk arus listrik. Terdapat dua jenis rangkaian listrik, yaitu yang pertama ada rangkaian seri. Rangkaian listrik yang terdiri dari hanya satu jalur untuk melewatkan arus. Kemudian yang kedua ada rangkaian paralel. Rangkaian yang terdiri dari lebih dari satu jalur untuk melewatkan arus. Nah, anak-anak, untuk membuat rangkaian listrik dan paralel, anak-anak bisa dilihat ya di gambar yang sudah Bu Hasna berikan. Ada rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Untuk membuat rangkaian listrik seperti itu, kita membutuhkan komponen seperti saklar on-off, lampu dan fittingnya, kabel listrik, dan juga baterai. Untuk saklar sendiri, fungsinya itu menghubungkan antara kawat pada terminal baterai dengan kawat dari dasar bohlam. Kemudian untuk lampu dan fittingnya sebagai sumber cahaya, dan kabel listrik mengalirkan arus listrik, dan yang terakhir baterai sebagai sumber arus listrik. Itu tadi adalah cara-cara atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian listrik seri dan juga rangkaian listrik paralel. Nah, anak-anak bisa dilihat ya, kalau rangkaian listrik seri itu bentuknya atau rangkaiannya itu lampunya disusun secara berderet ya. Jadi dari satu lampu ke satu lampu lainnya itu dalam satu kabel atau dalam satu rangkaian kabel. Kalau untuk yang rangkaian listrik paralel itu beda lampu satu dengan lampu lainnya karena dia bercabang. Jadi kabelnya bercabang, setiap lampu memiliki arus yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, untuk membuat rangkaian listrik seri itu anak-anak bisa dilihat video berikut ini ya. Ayo sekarang kita mulai membuat rangkaian listrik sederhana. Pertama, siapkan kardus, lalu kabel. Nah, kalian harus melepas karet yang ada pada ujung kabel seperti ini. Caranya gampang anak-anak, jadi kalian hanya perlu menggunting namun tidak sampai putus. Nah, setelah terbuka, kalian langsung bisa membuka ujung kabel listrik. Kalian bisa menggunakan alat bantu seperti cutter dan harap berhati-hati untuk membuka ujung kabel listrik ini ya. Kalian bisa dibantu oleh orang tua kalian atau kakak kalian. Nah, sampai seperti ini. Kalian bisa lihat ujung kabelnya terbuka.
Setelah itu, kalian harus mempersiapkan baterai. Ingat, baterai itu harus menyatu antara kutub negatif dan kutub positif. Kalian bisa merekatkan kedua baterai itu menggunakan selotip, dan yang terpenting adalah selotipnya harus kuat. Jadi baterai satu dan baterai yang lainnya tidak akan terbuka kembali, karena jika terbuka maka lampu bohlam tidak akan menyala karena tidak ada arus listriknya. Jadi kalian harus merekatkannya dengan sangat erat. Anak-anak, percobaan untuk video yang pertama adalah rangkaian seri. Jadi pertama kalian harus menggambar desainnya dulu atau memperkirakan bagaimana bentuk rangkaian seri yang akan kalian buat. Jadi di sini Bu Salma sudah memotong kabel menjadi beberapa bagian, dan kalian bisa mendesainnya terlebih dahulu seperti ini. Nah, setelah kalian mendesain rangkaian seri yang akan kalian buat, sekarang tinggal kalian menyambungkan kabel satu dengan kabel lain dan komponen listrik lain. Contohnya ini, kabel disatukan dengan saklar. Jadi kalian tinggal menyatukan ujung kabel yang sudah terbuka ke saklarnya, seperti ini. Setelah menyambungkan kabel dengan saklar, kalian menyambungkan kabel dengan dudukan lampu atau fitting lampu. Nah, di sini fitting lampu membantu kalian memasang lampu bohlam supaya terpasang dengan pas, dengan sempurna. Kalian bisa lanjutkan untuk merakit dan menghubungkan kabel satu dan kabel yang lainnya. Pokoknya harus sesuai dengan desain rangkaian seri yang sudah kalian buat. Pasti kalian bisa melakukannya. Hati-hati, ujung kabel sedikit tajam, jadi kalian harus berhati-hati saat melilitkan ujung kabel satu dengan ujung kabel lainnya. Nah, setelah kalian merakit semuanya dan menyatukan kabel satu dengan komponen listrik lainnya, seperti ini, kalian tinggal menghubungkan ujung kabel dengan baterai. Ini adalah bagian yang sangat penting karena ujung kabel ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari baterai ke lampu. Jadi, kalian harus merekatkannya dengan sangat erat. Pokoknya tidak boleh terlepas, karena jika terlepas kalian harus menekan baterainya walaupun itu ada saklar. Tapi kalau misalkan kalian tidak merekatkan dengan baik, maka arus listrik tidak akan terhantar ke lampu. Kalian bisa merekatkan kabel dengan selotip berwarna putih
agar merekat kuat di atas kardusnya. Seperti ini. Jika rangkaian seri kalian berfungsi, maka lampunya akan menyala kedua-duanya, dan jika salah satu kita lepas, maka lampu yang satunya akan padam. Nah, di sini kalian bisa mengamati percobaan ini. Hasilnya, percobaan ini berhasil. Nah, anak-anak tadi sudah dilihat cara membuat rangkaian listrik seri. Kemudian selanjutnya ini anak-anak lihat lagi bagaimana cara membuat rangkaian listrik yang paralel. Hai anak-anak, masih dalam pembahasan video sebelumnya, kali ini kita akan membuat prakarya rangkaian listrik paralel. Nah, yang pertama kalian harus menyiapkan 2 baterai dan merekatkannya dengan selotip dengan erat. Lalu, seperti video sebelumnya, kalian harus merangkai terlebih dahulu rangkaian paralel yang akan kalian buat. Contohnya, kalian akan meletakkan saklar di mana, lalu lampunya di mana. Di sini rangkaian paralelnya Bu Salma menggunakan 2 lampu, namun kalian juga bisa menggunakan lebih dari 2 lampu. Setelah kalian membuat desain rangkaian paralel yang akan kalian buat, kalian dapat langsung menghubungkan kabel dengan saklar, lalu dengan dudukan lampu. Kalian harus menyatukan kabel dengan saklar dan melilitkannya dengan kuat. Seperti ini. Berbeda dengan rangkaian seri, karena rangkaian paralel disusunnya harus bercabang, jadi kalian harus melilitkannya dengan sangat teliti sesuai dengan desain yang sudah kalian buat. Cara menyatukan kabel satu dengan kabel yang lainnya sangat gampang ya anak-anak. Kalian tinggal melilitkan ujung kabel satu dengan ujung kabel yang lainnya dengan erat. Nah, seperti ini bentuk kabel yang sudah dililitkan dan disatukan dengan komponen listrik lainnya. Dan langkah yang paling penting adalah dengan menyatukan ujung kabel dengan baterai. Kalian harus menyatukannya dengan sangat erat. Kalau bisa, jangan sampai terbuka lagi, karena ini sangat menentukan arus listrik dapat mengalir atau tidak.
Dan inilah bentuk rangkaian paralel yang sudah jadi. Setelah anak-anak melihat cara membuat rangkaian listrik seri dan paralel tadi, Bu Hasna akan jelaskan lagi mengenai kelebihan dan kekurangan dari rangkaian listrik keduanya. Mulai dari rangkaian listrik seri itu memiliki kelebihan yang pertama, kabel yang dibutuhkan itu sedikit, biaya yang dikeluarkan lebih murah, dan pembuatan rangkaiannya pun lebih mudah. Namun dia juga memiliki kekurangan, yang pertama yaitu nyala lampu atau cahaya lampunya kurang terang, dan yang kedua jika satu lampu mati maka lampu yang lain juga ikut mati karena listrik seri tadi disusun secara berderet ya atau sejajar. Kemudian yang selanjutnya tentang kelebihan dan kekurangan listrik paralel. Untuk kelebihannya sendiri, nyala lampu atau cahaya lampunya itu lebih terang daripada rangkaian seri. Kemudian yang kedua, jika salah satu lampu mati, lampu yang lain tidak mati karena yaitu rangkaian listrik paralel disusun secara bertingkat atau tidak secara berderet. Nah, untuk kekurangannya juga ada. Yang pertama yaitu kabel yang dibutuhkan lebih banyak, biaya pembuatannya juga lebih mahal, dan pembuatan rangkaiannya juga lebih rumit daripada rangkaian seri. Sampai sini anak-anak paham ya. Kita sudah belajar tentang teks eksplanasi, kemudian juga tentang rangkaian listrik. Sekian video dari Bu Hasna. Silakan anak-anak belajar bagaimana cara membuat rangkaian listrik yang seri dan juga rangkaian listrik paralel. Untuk anak-anak kelompok 2, besok hari Sabtu Bu Hasna akan berikan tugas LKPD yang akan Bu Hasna beri waktu selama 2 minggu untuk mengerjakannya. Sekian video pembelajaran dari Bu Hasna. Apabila ada salah kata, Bu Hasna mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.